Sahabat-sahabat Dinarji, saya masih ingin ngobrol banyak bersama dengan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Kita sudah ngobrol soal mindset, kita sudah ngobrol soal komunikasi, ya Human kan? side of leadership. Anda siapa ya? Kok tiba-tiba muncul? Kan belum dikenalin. Human side of leadership masih bersama dengan Bapak Joko Murjono. Hai Pak. Halo, sorry nyelonong aja. Oh nggak apa-apa, itu justru kondisi yang VUCA. Ya, kondisi yang tidak tertebak, tiba-tiba ada yang muncul. Mau ngobrol soal VUCA nih Pak, ya, yang lagi banyak diomongin gitu. Banyak perusahaan yang sangat concern tentang VUCA ini, volatility, uncertainty, apa Pak, complexity, betul ya? Ya. Ambiguity, ya. Bisa sih dijelasin satu-satu, cuma dalam bayangan saya yang pemalas ini kok, pokoknya semuanya itu nggak pasti gitu, semuanya serba berubah, semuanya nggak ada yang stabil. Dan si VUCA ini kan dikenal sejak 87 loh, 1987, tapi baru naik-naik lagi sekarang gitu. Saya sih melihatnya karena memang kondisi sekarang lagi susah ya, apalagi ditambah dengan PPKM, lebih ke COVID-19 gitu yang tambah nggak pasti gitu. Ya, Dinarji mengalami VUCA nggak sih sebenarnya? Oh, sangat. Kita semua sangat mengalami, dan kalau Daniel bilang dari dulu udah ada, bedanya yang sekarang percepatan waktu perubahan itu makin pendek. Maksudnya perubahan makin pendek? Jadi karena faktor teknologi, digitalisasi semua, plus sekarang pun juga kalau dibilang COVID itu modern banget gitu, penyakit yang modern banget, cepat banget dia adaptasinya. Ya kan? Betul. Jadi obat yang dulu nggak bisa sekarang, harus ada obat lagi atau vaksin lagi yang baru, vaksin lagi yang baru gitu kan. So ini sesuatu yang juga terjadi di dunia pekerjaan, dunia bisnis, korporasi gitu kan, di mana best practices dari masa lalu itu nggak bisa lagi jadi contoh, jadi benchmark. Bahkan solusi juga harus berubah gitu maksudnya? Iya, solusi juga harus berubah. Kenapa? Karena kalau zaman dulu seorang leader, seorang people manager gitu ya, dia dilihat sebagai orang yang solutif. Jadi kalau ada problem kita datang ke bos, nanya solusinya apa. Terus dia tahu segalanya gitu kan. Loh, bos saya itu nggak cuma tahu segalanya loh Pak. Bos saya itu melakukan segalanya. Dia bisa melakukan segalanya. Itulah leader manager dulu yang sukses. Sekarang itu nggak bisa sukses dia sendirian. Kenapa? Saking ada VUCA-nya ini. Karena semuanya yang tadi Daniel bilang gitu kan, serba berbeda. Yang dulu, solusi yang dulu nggak bisa dipakai sekarang. Nah, berarti ke depannya gitu kan, yang dituntut adalah, makanya kita keluarin juga yang tadi saya bilang itu, human side of leadership pada saat saya nyelonong. Manusianya tuh harus dilengkapi dengan yang namanya kompetensi. Kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka melakukan gitu. Jadi kayak kompetensi itu hampir bisa dibilang rata antara leader dengan anak buahnya. Best thinking. Silakan. Kenapa? Jadi nantinya best thinking dari secara kolektif. Itulah solusi yang dicari nantinya. Best thinking kolektif itu apa sih Pak maksudnya Pak? Jadi gini deh Daniel, kalau ada masalah gitu kan, kamu ada masalah, kita diskusikan bersama-sama dengan rekan kerja kita gitu kan. Kayak kalau kita bahas proposal gitu kan. Nah, itu kan best thinking dari seluruh orang tuh terlibat di situ. Dia akan menyumbangkan. Jadi kolaboratif. Pemikirannya berbagai sudut dari diverse gitu kan masuk sudut pandangnya. So solusi yang ada bisa jadi kayaknya kok baru banget ya solusinya. Bisa jadi seperti itu. Bahasa gampangnya adalah bagaimana si leader ini melibatkan semua anggota timnya gitu. Yes. Tapi kalau tim yang dilibatkan kompetensinya tidak ada, kira-kira meetingnya akan kayak gimana?
diskusinya kan kayak gitu. Ya leadernya ngomong sendiri, timnya diem aja. Ujung-ujungnya leadernya lagi kan yang keluar gitu kan. Jadi VUCA itu lebih kepada bagaimana kita overcome challenges, mencari solusi gitu kan. Dan yang ditantang dari diri kita, dari para manusia pelaku bisnis, para leader, para manajer adalah cara kita berpikir. Makanya tadi kan kamu bilang mindset gitu kan itu nanti. Cara kita berpikir itu harus kita rubah menghadapi yang VUCA ini. Ada 4 kan si VUCA itu dengan berbagai definisi yang masing-masing gitu. Apakah si 4-4-nya itu, kalau menurut Pak Joko, bisa diatasi dengan cara berpikir yang sama atau tetap dibagi lagi? Susah kan pertanyaannya? Saya senang kalau pertanyaan saya susah ini. Itulah justru pertanyaan yang bagus, Daniel. Itu jawabannya. Oke, berarti kalau 4-4-nya itu tentu saja tidak ada situasi yang kita bilang, oh hanya volatile saja. Oh hanya uncertainty saja. Karena kan itu kan nyambung semua gitu kan. Tapi semua itu menuju kepada satu solusi di mana sebuah organisasi, sebuah tim, seorang leader dia harus bisa nunjukin oke, kita mau ke sini nih. Kita mau menuju ke sana nih bareng-bareng. Oke. Dan kesananya itu harus jelas. Jadi yang namanya orang kalau bilang kesananya itu kalau di kita tuh bahasa mindsetnya kemarin kan path ya. Kita tahu arahnya mau kemana. Si tujuan kita udah jelas di depan mata. Dan itu harus dimengerti yang sama. Oleh timnya. Dia harus melihat benda yang sama. Kalau bendanya itu bulat tujuannya, ya dia harus lihatnya bulat. Jadi itu butuh clarity, butuh transparansi juga. Sebentar, saya mulai bingung nih. Si leader ini berarti tugasnya banyak ya ketika menghadapi VUCA. Yang pertama dia harus melibatkan timnya, di sisi lain memajukan kompetensinya timnya. Memajukan kompetensinya timnya. Oke, timnya jadi, si leader ini juga harus punya tujuan. Lu mau dunia mau berubah seperti apa, dia tetap harus punya satu tujuan gitu. Yang juga dilihat secara jelas oleh timnya. Iya. Jadi contoh paling simpel adalah, Neil, kita ke Bandung yuk. Bandung tuh tujuan kan. Ya, saya tahu, saya clear Bandung. Ya, tahu. Bandung tahu kan, udah kebayang kan. Hampir semua orang di sini tahu Bandung. Tapi menuju ke Bandung bisa lewat berapa cara? Banyak. Naik travel. Tahu misalnya bisa travel, mau jalan kaki, mau naik sepeda, itu juga bisa. Jalannya? Enggak. Yang jalan kaki sama naik sepeda saya nggak ikut. Jalannya juga berbagai macam kan. Bisa lewat Cikampek, bisa lewat Jagorawi, terus kemudian Puncak gitu kan. Nyampe juga ke Bandung. Bisa nggak lewat Anyer Carita dulu? Bisa. Gitu. Tapi ujungnya nyampe ke Bandung. Yang penting Bandungnya jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan clarity itu, bahwa semua orang kebayang. Semua orang di organisasi itu kebayang mau kemana. Clarity, transparansi. Setiap kali mau berhenti di jalan, misalnya mau istirahat, mau beli kopi, mau beli cemilan, mau beli apa gitu. Itu kan berdasarkan keputusan bersama. Yang misalnya kita sewa bus deh gitu deh. Kita berhentinya nanti di sini ya gitu, dan itu kesepakatan bersama. Nah, ini yang istilahnya satu tim bergerak menuju satu tujuan, tapi semua keputusan diambil bersama-sama. Dan ini tidak gampang buat seorang leader yang biasa memanage secara mikro. Mikro itu yang otoritatif, nyuruh, gitu kan? Itu nggak gampang. Dia harus mengadopsi perilaku yang baru di situ. Oke. Jadi cara pertama menghadapi VUCA adalah tentukan tujuannya yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, di satu sisi lain tadi si leadernya melibatkan tim yang juga punya kompetensi. Iya.
Udah ya Pak, jangan banyak-banyak ya Pak. Satu dulu ya Pak. Satu lagi. Satu lagi boleh. Karena misalnya dalam perjalanan ke sana, gitu kan, tahu-tahu ada tanah longsor atau jalan rusak atau kecelakaan, kan? Sehingga kita harus mengambil jalan lain. Nah, ini yang kita bilang kalau orang istilahnya tuh kita bisa adaptasikan atau menjadi lebih agile gitu. Jadi kita lincah. Oh, ke sini kehalang, ke sini kehalang ke sana gitu kan. Jadi pasti tujuannya udah jelas, tapi kita bisa dengan mudah menavigasikan kita dan tim kita untuk tetap mencapai tujuan. Transparansi itu penting. Inovasi, cara berpikir itu penting, Bang. Di situ. Dan inilah yang kita maksudkan bahwa menghadapi VUCA itu sisi manusia dari bisnisnya itu jadi makin penting. Ada bingung atau ada semakin jelas sahabat Dinarji? Ya, buat saya sih cukup jelas bahwa harus punya tujuan, kemudian yang disepakati bersama. Kalau ada tantangan, fleksibel nih mencari jalan lain agar sampai tujuan tersebut. Semoga begitu ya, cukup jelas ya. How-nya seperti apa besok lagi ya? Besok how-nya ya Pak? Oke. Jelas kan? Ya sudah, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you Daniel.